Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Ayu Damayanti dari jurusan Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Wiraraja Madura. Jadi, di video ini saya ingin menjelaskan tentang analisis peluang pasar. Yang dimana pasar merupakan situasi penting yang paling menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Sehubungan dengan perkembangan minat dan daya beli konsumen, maka perusahaan perlu menganalisa peluang pasar yang dapat digunakan untuk mencari keuntungan. Analisis peluang pasar adalah suatu keadaan yang real atau nyata yang harus dihadapi oleh setiap kalangan organisasi di mana mereka hidup di bawah tekanan perubahan. Perubahan yang disebabkan oleh berkembangnya kemajuan dalam berbagai macam aspek kehidupan sudah berimplikasi pada semakin bermacamnya ragam kebutuhan dan tuntutan hidup setiap perorangan. Setiap organisasi hidup di bawah pengaruh perkembangan budaya yang dicapai oleh masyarakat di sekitarnya serta faktor-faktor eksternal lainnya, seperti kondisi ekonomi, situasi politik, keyakinan dan nilai serta norma yang dianut masyarakat. Dengan adanya situasi dan kondisi yang terjadi di luar organisasi tersebut, ada yang bisa dikontrol oleh perusahaan dan tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Melakukan analisa peluang pasar adalah suatu proses riset pasar terhadap faktor-faktor lingkungan luar yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan tersebut. Lingkungan eksternal merupakan kekuatan yang tidak dapat dikendalikan, sehingga perusahaan harus menyesuaikan diri dan juga menghasilkan ancaman dan peluang. Perusahaan harus berhati-hati dalam menganalisis lingkungannya sehingga dapat menghindari ancaman dan mengambil manfaat dari peluang. Adapun juga pengertian peluang pasar menurut Kotler adalah sebagai berikut. Peluang pasar adalah suatu bidang kebutuhan pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Analisa peluang pasar merupakan proses riset terhadap faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya ada cara menganalisis peluang pasar, yang dimana cara melihat peluang pasar adalah tahapan krusial untuk menghasilkan langkah dan strategi bisnis ke depannya. Oleh karenanya, analisis pada peluang pasar perlu dilakukan dengan prosedur matang dan terstruktur. Berikut cara menganalisis peluang pasar adalah: yang pertama ada pemilihan target pasar secara spesifik. Memilih siapa target konsumen dalam riset peluang pasar adalah hal pertama yang perlu dilakukan. Proses ini juga disebut sebagai tahap segmentasi konsumen. Dengan demikian, strategi yang akan diterapkan dalam lebih berfokus dan tepat sasaran. Target dari sebuah analisis pada peluang pasar adalah menjangkau dan menemukan target konsumen yang berpeluang menjadi pelanggan tetap. Segmentasi ini juga bermanfaat untuk menemukan proses pemasaran sehingga setiap kendala yang mungkin terjadi dapat lebih mudah teratasi. Yang kedua ada memperhatikan kebutuhan dari target konsumen. Setelah menentukan target konsumen, cara menganalisis peluang pasar adalah memenuhi kebutuhan dari target konsumen. Proses riset peluang pasar ini berkaitan dengan upaya penyelesaian masalah konsumen yang terkait dengan bisnis. Melalui proses identifikasi kebutuhan, bisnis dapat memetakan strategi pemasaran dan jenis produksi yang bisa ditawarkan kepada konsumen. Dengan demikian, potensi untuk memperoleh pelanggan tetap juga semakin tinggi. Cara menganalisis peluang pasar ini bisa dilakukan dengan metode survei secara digital. Anda bisa menggunakan fitur polling yang mulai banyak tersedia di sejumlah sosial media. Cara tersebut dinilai lebih praktis dan efektif untuk mengidentifikasi peluang pasar. Yang ketiga ada lebih dekat dengan konsumen. Hasil dari riset peluang pasar adalah data yang akan diolah untuk mengetahui preferensi target konsumen. Data yang diperoleh biasanya berupa buyer personal seperti kegemaran, jenis kelamin, usia, pendidikan, status sosial, dan pendapatan. Melalui data tersebut, Anda dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat, sehingga promosi yang dilakukan juga dapat mencapai target sesuai rencana. Dan untuk yang terakhir, ada mengamati persaingan pasar. Selain berbagai metode untuk menemukan kesempatan bisnis, riset peluang pasar adalah metode efektif untuk mengamati tren persaingan dengan kompetitor. Hal ini bermanfaat untuk memastikan bahwa produk Anda sesuai dengan kondisi pasar dan bahkan bisa lebih unggul dari lainnya. Hasil dari riset pasar dapat menjadi acuan untuk data dan untuk meningkatkan kualitas produk. Yang selanjutnya ada cara mengidentifikasi suatu peluang pasar. Yang pertama ada mengamati kebutuhan yang banyak diperlukan oleh konsumen. Yang kedua, mengetahui kapan konsumen membutuhkan kebutuhan tersebut. Yang ketiga, tentukan karakter konsumen berdasarkan usia, jenis kelamin ataupun pendidikannya.
Yang keempat, memperkirakan daya beli konsumen yang sesuai dengan pendapatannya. Yang kelima, perhatikan apakah pasar banyak pesaing atau tidak. Ada juga yang harus diketahui dalam menganalisis pasar. Yang pertama, potensi terhadap pembeli barang. Yang kedua, motivasi dan public speaking yang baik terhadap konsumen dalam penjualan produk. Yang ketiga, ada ukuran pasar. Yang keempat, sifat-sifat konsumen. Yang kelima, target pasar spesifik. Yang keenam, pengaruh pasar eksternal. Dan yang terakhir, analisa pesaing ataupun pesaing yang akan datang. Faktor-faktor dalam menganalisis peluang pasar. Faktor penting dalam keberhasilan atau kegagalan dari strategi pemasaran adalah apakah elemen strategi pemasaran tersebut konsisten dengan realita dari lingkungan eksternal perusahaan. Adapun juga tanggung jawab dari manajemen perusahaan. Yang pertama, ada analisis lingkungan dari pesaing. Yang kedua, dinamika industri dan perubahan strategi. Yang ketiga, analisis pelanggan. Dan yang keempat, riset pemasaran dan pengukuran pasar. Adapun juga hal yang harus kita perhatikan dalam membuat analisa peluang pasar. Yang pertama, ada memahami kondisi makro, analisa pelanggan, riset pemasaran dan forecasting, dan yang terakhir segmentasi pasar. Informasi pasar juga menyediakan data yang dibutuhkan pada waktunya untuk mengurangi risiko usaha, mengurangi persoalan dan masalah potensi pada usaha saat ini, mengenal peluang pasar yang baru, dan memperoleh informasi dan fakta tentang usaha untuk dimanfaatkan dalam membuat keputusan dan rencana tindak yang lebih realistis. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.